Perjuangan dari nol, estimasi pendapatan 56.249,15 US dollar yang dirupiahkan kurang lebih 750 juta teman-teman. Dan ini untuk bulannya, dan hasil tertingginya di Mei ya, menurun ke bawah secara berurutan dari yang besar ke yang kecil. Lebih dari 3 tahun membangun usaha ini, setidaknya meskipun saya anggap sebagai sampingan, income yang bisa saya dapatkan ya cukup gede lah teman-teman. Sudah terbeli mobil juga. Apapun kerjaan kita, entah itu di kantor atau di pabrik, sebisa mungkin disisihkan ya sebagian hasilnya untuk dipakai usaha sendiri, karena usaha itu jatuh bangun teman-teman. Diawali dari nol, bisa bermodal, dan itu pun kedepannya bisa minus, karena untuk perjalanan dalam suatu bisnis pasti naik turun, butuh penyesuaian juga. Jadi bisa bermodal kemudian minus, dalam arti rugi ya. Bisnis seperti itu ya, untung rugi. Kalau sudah berjalan dan tahu ilmu, struktur, strategi, dan optimasinya, maka bisa untung. Seperti yang saya terapkan ini, yang ini tuh saya menjalankan affiliate ya, kemudian just tip dan lain sebagainya juga. Yang ini yang akun affiliate tentunya, sama just tip digabung jadi satu. Kemudian yang freelance, yang ini teman-teman, ini waktu saya masih duduk di bangku sekolah dulu lah, itu saya kerja freelance di Upwork, ini situsnya ya, dan itu link profil saya. Hasil yang saya dapatkan 35.000 US dollar lebih, dengan total job atau kontrak 122, dan total kerja hourly bukan yang borongan itu 3.002. Saya ada di posisi desain logo, brand identity, kemudian web designer. Untuk akun yang ini ada juga akun yang developer ya, kayak apa, khusus web, kemudian mobile app ya, user interface dan lain sebagainya. Jadi dari 3 hasil ini, itu hasilnya saya putar untuk membangun usaha yang lain ya, seperti jualan, kemudian apa namanya, jasa dan lain sebagainya. Apapun peluangnya bisa dijadikan bisnis ya, kita coba aja ya. Namanya bisnis pasti untung rugi ya teman-teman, tapi setidaknya kalau kita sudah menguasai ilmunya, kita bisa memiliki usaha sendiri tanpa bergantung ya pada apa, lowongan kerja lah. Bahkan kita bisa membangun lowongan kerja itu tadi bagi yang membutuhkan. Kalau kedepannya secara pribadi ya, saya pengen punya kerjaan atau usaha atau bisnis yang bisa apa namanya, memiliki peluang untuk memasukkan orang lain, yang di dalamnya itu dikhususkan orang-orang yang memang membutuhkan kerjaan. Karena orang di Indonesia itu kalau saya pribadi mau bekerja keras, tapi lowongan yang tersedia itu tidak mencukupi ya, bagi ya angka kelulusan lah, anggap yang masih muda, yang lulus itu berapa ratus ribu orang atau bahkan juta orang, tapi lowongan kerja atau lapangan kerja yang tersedia itu nggak sesuai dengan angka yang besar tersebut, angka kelulusan maksudnya, atau bahkan angka orang-orang yang membutuhkan kerjaan. Sehingga setidaknya kita itu ya sebisa mungkin berpartisipasi untuk membuka lowongan kerja ya, atau lapangan kerja. Kalau saya sekarang mau bikin platform di perikanan tentunya. Kalau yang jualan-jualan kayak gini itu sedikit-sedikit saya tinggalkan, bukan berarti tidak potensial. Saya tinggalkan itu secara perlahan, karena orang lain yang butuh kerjaan, kalau saya masukkan di sini, di usaha-usaha saya yang digital kayak ini, misalnya yang freelance, nah itu kan butuh skill ya teman-teman. Tidak semua orang punya skill yang sudah matang. Kalau masih baru belajar dimasukkan, misal ada revisi, nah di situ kan butuh cepat tanggap ya, karena klien itu membutuhkan proses yang cepat. Kalau terlalu lama ya akun kita bisa ditinggalkan, atau profil kita itu mendapatkan rating yang tidak sesuai, kayak track recordnya itu pengerjaannya terlalu lama atau delay kayak gitu. Itu bisa mempengaruhi rating profil kita teman-teman, yang kedepannya itu bisa membuat profil kita tidak apa ya, tidak best lah di platform dimana kita berkecimpung di dalamnya. Kalau yang saya ini Upwork ya, saya juga ada di Fiverr, Fiverr per hour, dan 99 Design. Di situ saya apa namanya, membangun beberapa akun yang sumber income-nya dalam dolar juga, yang angkanya tidak sedikit juga, namun itu saya anggap sampingan. Dan kedepannya saya akan coba buka peluang bisnis online yang bisa diikuti oleh siapa aja yang membutuhkan kerjaan teman-teman. Saya sedang mengusahakan secepat mungkin lah saya akan proses peluang tersebut, agar teman-teman yang membutuhkan kerjaan itu bisa gabung gitu teman-teman. Nggak perlu modal banyak,
dan kalau bisa ya tanpa modal gitulah. Saya sedang mengusahakan ke arah sana tentunya. Ya ini bisa teman-teman lihat lah untuk apa namanya profil saya itu tadi ya, dari income dan link-linknya nggak ada sensor sama sekali. Dan di tanggal 21 nanti bulan ini tentunya itu ada edukasi umum khususnya di area Sidoarjo, dan belajarnya secara offline ya di tempat khusus untuk 20 orangan. Yang pengen hadir silakan, dan itu gratis, nggak ada biaya. Untuk registrasi silakan langsung di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan di video ini saya akan membuat video vlog mengenai salah satu usaha saya di sektor perikanan tentunya. Dan ini pun flyer yang saya buat masih proses ya, pakai Photoshop tentunya. Dan untuk kedepannya juga akan saya buat peluang usaha. Jadi teman-teman yang berada di area Sidoarjo apabila butuh kerjaan mungkin bisa saya ajarkan lah bagaimana cara menghasilkan uang secara online. Modal HP aja bisa, kalau ada laptop itu nilai tambah ya teman-teman. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama langsung aja ke lokasi ya. Jaga rumah dulu. Panas sekali teman-teman. Ya apa namanya, biasanya banyak suara ini sih, tetangga yang baru bikin rumah ya, baru mau selesai. Nanti kalau sudah selesai baru saya akan mungkin lebih rutin bikin video vlog ya. Iya, biar nggak lama-lama langsung aja teman-teman. Turn on engine. Intinya dalam berusaha kita pasti mengalami kendala teman-teman atau kesulitan. Nah setiap kali ada kesulitan kita harus bisa melewati kesulitan tersebut, barulah kita akan memasuki babak baru. Dan di situ pasti ada aja kesulitan ya, entah itu dari persaingan, entah itu dari apa namanya era distraction yang muncul secara tiba-tiba karena apa namanya terobosan yang dilakukan oleh kompetitor. Intinya akan ada proses yang kita itu harus benar-benar bisa melewati setiap kali ada kendala dalam proses tersebut. Dan kalau kita baru memulai usaha ya memang akan terasa berat teman-teman. Bisa aja karena kita belum terbiasa atau switch dari apa namanya dunia kantoran atau ya sebelumnya di dunia yang di luar bisnis lah. Jadi di situ kita butuh untuk menyesuaikan karakter kita juga. Jadi proses kalau baru di tahap bisnis itu benar-benar akan beda gitu teman-teman, karena dunia bisnis memang nggak bisa dikatakan seperti formal gitu, nggak bisa teman-teman. Kalau formal kan ya kita kerja seperti pada umumnya ya, menerima gaji setiap bulan kayak gitu. Kalau di dunia bisnis 1 tambah 1 bisa minus teman-teman, artinya kita keluar modal untung pun belum tentu. Jadi tergantung strategi dan apa namanya fleksibilitas market yang kita targetkan di dalam produk yang kita jual. Misal kita jualan produk ya, tapi banyak banget pecahan dari sebuah bisnis. Intinya sih jualan, entah itu jualan jasa, entah itu jualan produk dan lain sebagainya. Kalau servis itu masuk ke jasa ya teman-teman. Kalau kita jualan misal makanan atau bensin, nah itu ya jualan produk tentunya. Namun di situ ada industri yang terlibat. Dan ini sudah mau nyampe teman-teman, tinggal belok kanan, lampu lurus ya, maklum ya karena di area perdesaan. Tapi jalannya udah cukup bagus sih sebenarnya, udah lebar. Tapi kalau hujan di sini itu wah tenggelam lah, banjirnya itu lumayan dalam teman-teman, karena aliran sungainya itu nggak mengalir. Kalau menurut saya pribadi kesalahannya ya di situ. Ya begini ini teman-teman, kalau di desa wah orang-orang mancing ya, suasananya itu ya kayak gitulah teman-teman. Dan ini di depan tinggal belok aja udah nyampe teman-teman. Oke, nah sip, biar gak lama-lama langsung aja ya. Ada mobil di belakang, biar lewat dulu tuh. Brio merah. Kalau jalan di kampung ya gini teman-teman, sempit, kadang ngantri ya. Ya seperti ini teman-teman suasananya teman-teman. Ini baru apa namanya ngambil dari kolam ya, mau didistribusikan ke pasar. Lele nih. Konsumsi dah. Konsumsi.
Iya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Kedepannya nanti mungkin akan saya bahas untuk usaha saya yang ini. Jadi jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handap APS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handap APS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.